Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 sebab mengapa darah kita bisa mengental atau terjadinya pengentalan darah. Yang pertama adalah kurangnya cairan dalam tubuh. Tubuh kita mengalami dehidrasi. Kadar air minum yang mestinya kita harus konsumsi setiap harinya yaitu 40 cc dikali berat badan kita. Jadi kalau berat badan kita misalnya 60 kilo, maka dikalikan 40 cc, satu hari satu malam kita harus konsumsi air yaitu sekitar 2,4 liter. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan cairan? Salah satu yang logika sederhana saja seperti mesin cuci, air ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk dalam salah satu prosesnya adalah untuk mencuci darahnya istilahnya. Sebagaimana mesin cuci, tentu cuciannya banyak tapi airnya sedikit, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah tentu motor daripada penggerak mesin cuci itu menjadi berat sekali kerjanya. Kalau berat kerjanya tentu lebih cepat rusaknya. Dan selain itu apabila berat kerjanya, kurang airnya, maka output hasil cuciannya pun akan tidak begitu bersih. Itulah yang terjadi ketika dalam tubuh kita kekurangan cairan. Ginjal sebagai salah satu alat cuci darah itu berat kerjanya karena kekurangan cairan. Dia tidak mampu juga untuk mendorong pengeluaran toksin melalui urin dan BAB. Nah, itu yang pertama. Sebab kekurangan cairan lain adalah juga intensitas berada di ruang ber-AC tinggi. Nah, maka bagi orang-orang yang intensitas berada di ruang ber-AC tinggi, entah itu di kantor ataupun di dalam mobil ataupun ketika mau tidur, maka pasti AC ini dia bersifat angin dingin kering, dia mengakibatkan dehidrasi. Makanya kalau orang sering berada di ruang ber-AC, kulitnya tuh cenderung kering. Tandanya kalau digaruk begini, dia seperti ada warna putih. Itu ciri kulit kita kurangan cairan, dehidrasi. Dan penyakitnya kalau orang banyak berada di ruang ber-AC ini dua. Satu, rasa haus itu berkurang, jadi rasa tidak ingin minum. Yang kedua, kencing pun jadi semacam terjadi penahanan. Itu yang pertama. Penyebab kedua terjadinya pengentalan darah yaitu sering begadang. Mestinya pada waktu malam tubuh kita istirahat. Sebagian besar anggota tubuh kita tuh istirahat, organ penting tubuh kita itu istirahat, tapi ternyata kita pakai lagi untuk bekerja. Otomatis dia membutuhkan cairan, maka bisa mengakibatkan pengentalan darah. Yang cairan diambil tentu yang dari dalam darah. Yang ketiga sebab pengentalan darah yaitu terjadinya penurunan fungsi liver, organ liver atau hati. Organ vital yang paling berat kerjanya di tubuh kita ini salah satunya adalah organ liver. Dia ada 200 fungsi yang harus dikerjakan oleh liver. Salah satunya adalah memecah molekul lemak, molekul kolesterol, sehingga yang jahat-jahat lah dikurangin itu. Nah, apabila terjadi penurunan fungsi liver, otomatis kemampuan dia memecah lemak, memecah kolesterol ini menjadi menurun. Otomatis darah menjadi lebih kental. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebab pengentalan darah adanya gangguan fungsi pankreas. Ketika fungsi pankreas ini terganggu, maka salah satunya dia tidak akan mampu mengeluarkan insulin dengan cukup. Akhirnya apa? Kadar gula dalam darah atau yang kita sebut glukosa ini menjadi tinggi. Nah, darah pun menjadi kental. Kalau darah kita menjadi kental, tentu nanti semua kerja organ kita ini menjadi berat. Itulah nanti bisa mengakibatkan berbagai macam jenis penyakit. Paling tidak imbasnya yang pertama kalau kita mengalami pengentalan darah, jantung. Jantung sebagai alat pompa darah, karena darah ini kental, dia membutuhkan energi yang jauh lebih berat untuk memompa darah. Dan karena darahnya kental, maka dia dihantar ke seluruh anggota tubuh, ke ujung-ujung tangan, ke kepala, ke kaki, ke organ-organ lain, ini menjadi lebih lambat. Tandanya sebagaimana saya sebutkan di video sebelumnya, kalau ciri pengentalan darah, tangan menjadi kram, kesemutan, belakang kepala menjadi agak berat, leher dan pundak juga, kepala dan sebagainya. Maka pastikan kita minumnya cukup, mengembalikan fungsi liver, ya, istirahat yang cukup, ya, karena terjadinya pengentalan darah ini dapat mengakibatkan penyakit yang berbahaya, entah itu jantung, koroner, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.